Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku seputar jodoh lagi. Tema tepatnya adalah bagaimana cara jodohmu mencintaimu. Dan ini adalah pilih kartu, jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah akan aku beri penanda dan percaya dengan intuisi kamu. Pada kartu mana aku akan membongkar sesuatu tentang jodoh kamu, ya. Apakah kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, kau akan lihat di sini ya, tentang jodoh kamu, bagaimana cara dia mencintai kamu. Aku simpan dulu kartu ini, aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada Queen of Pentacles, ada King of Pentacles. Aku rasa ini adalah definisi dari jodoh itu sendiri ya. Jadi antara kamu dan dia ini memang sudah jodoh. Ada banyak hal tentang kamu dan dia ini yang sama. Misalnya aja dari keseriusan kamu. Jadi kamu ketika nanti akan bersama dengan dia, memang sudah mempersiapkan diri untuk sebuah hubungan yang serius gitu loh. Jadi kamu maju ke dia memang untuk tujuannya pernikahan, bukan buat main-main doang atau sekedar status, yang penting pacaran gitu di sini. Kamu sudah membawa banyak pengalaman di hidup kamu dan dia pun juga. Makanya di sini aku rasa akan ada klik sejak awal, ada klik yang mungkin kamu sendiri nggak bisa menjelaskan perasaan apa ini, nyaman, percaya bahwa dia dan kamu akan saling setia, berjuang, support gitu ke depannya. Dan kalau misalnya di sini kartu pertama adalah Queen of Pentacles, sangat mungkin dia ini cara mencintai kamunya adalah dengan membantu proses healing kamu. Nanti akan aku lihatkan ya beberapa poin tentang kamu yang mungkin nanti akan semakin berkembang setelah bertemu dengan dia. Atau ada poin-poin tentang trauma masa lalu yang sembuh setelah kamu ketemu sama dia. Jadi yang pasti dia di sini menjadi healernya kamu atau orang yang menyembuhkan kamu. Mungkin dia nggak menyadari itu. Mungkin dia juga nggak punya background kesehatan atau psikolog atau healer, tapi dia akan pelan-pelan membantu proses itu di kamu. Terutama kalau emang kamu di sini menyadari ada beberapa trauma yang kamu sadari ataupun yang tidak kamu sadari. Nanti akan aku lihatkan ya. Dan iya, kelihatannya di sini banyak pertemuan atau bisa jadi penyatuannya di atas usia menjelang 30 sampai 35. Aku lihatnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan aja di sini cara dia mencintai kamu dengan ngasih kenyamanan di sektor finansial iya, kestabilan mental iya, kestabilan emosi. Kamu merasa aman sama dia, kamu ngerasa nyaman sama dia. Jadi emang di sini udah jodoh sih. Jadi kalau udah jodoh ya mau gimana lagi ya. Kalau waktunya ketemu ya ketemu aja gitu. Dan akan sama-sama saling jadi pasangan yang support, sama-sama jadi pasangan yang saling mau mendengarkan. Jadi nggak cuma ngomong tapi mau mendengarkan. Mendengarkannya nggak cuma pakai telinga tapi pakai hati. Gitu. Dan dia di sini akan jadi orang yang akan membawa banyak cerita buat kamu. Kalau kamu cerita ke dia apapun itu, kamu akan ngerasa nyaman, kamu akan ngerasa didengar semua keluh kesah kamu, baik cerita yang receh sampai cerita yang serius. Dia akan mau mendengarkan kamu. Dia orang yang juga humble. Katakanlah dia di sini punya keuangan yang bagus gitu ya, tapi dia humble, dia sederhana, nggak kebanyakan gaya, nggak kebanyakan sombong, tapi dia akan mengamankan sektor itu finansial dan loyalitas, kesetiaan itu buat kamu gitu. Jadi emang udah sestabil itu kondisi kamu dan dia ketika ketemu. Dan ya, Two of Cups di sini. Jadi emang ini adalah sebuah kondisi di mana penyatuan kamu dan dia ini penuh dengan harmoni, atau udah di masa kamu udah tenang, di masa kamu udah menyerahkan segala sesuatunya ke Tuhan. Kamu udah nggak lagi membandingkan kondisi status single kamu dengan orang lain. Jadi emang kamu udah nyaman aja sama dia. Dan biasanya orang-orang yang bertemu dengan kartu Two of Cups ini emang akan ada proses healing di sana. Jadi bisa jadi kamu yang akan menyembuhkan dia, atau dia nanti yang akan punya banyak peran untuk membuat kamu yakin lagi, bangkit lagi, percaya lagi untuk cinta, untuk relationship, pernikahan juga ke depannya kayak gitu. Jadi emang di sini jodoh sih, ini udah jodoh banget lah ini. Bahkan mungkin ada sebagian yang soulmate gitu. Jadi emang bertemu dengan cinta sejatinya. Jadi mudah-mudahan aja ini menjadi sebuah kabar baik ke kamu ya, dari
yang memilih kartu pertama ini. Tapi tentu saja sejodoh-jodohnya orang tetap nanti akan ada ujian, akan ada masalah, akan ada, tapi karena kamu berdua sama-sama sudah punya banyak bekal, udah sangat mendewasa dengan segala perjalanan hidup masing-masing, akan lebih mudah lah di sini. Mudah-mudahan, aminin gitu. Ya, jadi akan saling jatuh cinta. Jadi di sini nggak kamu yang mengejar dia terus atau dia yang mengejar-ngejar kamu terus, tapi udah saling. Jadi sejak awal tuh udah, oh kayaknya emang aku cocok sama kamu gitu. Ya, kalaupun ada kejar mengejar, nggak lama, tapi langsung oke, aku akan sama kamu, aku setuju untuk serius sama kamu. Aku yakin mengenai konsekuensi, resiko dan plus minusnya ketika bersama dengan kamu gitu. Dia akan bikin kamu sangat nyaman sih di sini. Ya, akan lebih banyak damainya. Dan ya, namanya hubungan cinta, aku rasa di sini dia akan sekali lagi menyembuhkan semua trauma atau mungkin sebagian besar trauma yang pernah kamu rasa. Jadi kalau misalnya saat kamu ketemu sama dia ini masih ada perasaan takut jatuh cinta, takut dengan pernikahan, takut mengulang trauma atau kejadian gak menyenangkan yang pernah terjadi, mungkin tentang hubungan kamu dengan seseorang yang sudah berlalu, atau mungkin bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu. Nah, aku rasa dia akan sangat membantu kamu. Karena di sini dia pelan-pelan ya, namanya menyembuhkan trauma itu nggak bisa cepet, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu di sini. Itu sih yang bisa aku lihat. Dan dia ada King of Wands. Dia akan mencintai kamu dengan ketegasan dia, tapi ketegasan dia di sini bukan otoriter yang memaksa gitu ya dengan ancaman gitu, nggak. Dia di sini adalah orang yang mengerti bahwa kamulah memang orang yang selama ini dia tunggu. Dia mengerti bahwa dengan kamulah dia akan merasa nyaman, karena dia melihat kamu adalah orang yang tepat menjadi pasangannya, menjadi istri atau suami, orang yang akan nanti menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya gitu loh di sini. Makanya dia akan sangat menjaga kamu, dan dia akan mengusahakan gimana caranya kamu tidak mengulangi lagi atau mungkin tidak mengalami fase yang tidak menyenangkan ini lagi. Katakanlah dulu kamu sering melihat, katakanlah orang tua kamu bertengkar, atau mungkin salah satu orang tua kamu pernah punya orang ketiga misalnya. Nah, dia di sini akan mengusahakan agar kamu tidak mengalami kejadian yang sama di relationship-nya bersama dengan kamu. Itu cara dia mencintai kamu sih. Jadi ya mudah-mudahan aja ini emang jodoh, dan dia punya banyak cara untuk membuat kamu yakin dan percaya lagi bahwa dengan dialah memang kamu akan menjalani banyak fase yang lebih indah ke depannya gitu, lebih yakin, lebih stabil, lebih tepatnya gitu. Dan aku mau lihat sih sebenarnya kamu di sini ada trauma atau luka apa yang mungkin kamu nggak sadari, atau mungkin kamu sadari tapi masih belum berani buat maju ya. Kamu di sini takut ada di sekitar cinta. Jadi mungkin kamu di sini kalau misalnya ngelihat orang lagi pacaran atau mungkin melihat film yang romantis banget, itu kamu ada rasa kayak enak mual, kayak iyuh apa sih gitu. Tapi sebenarnya di sini bukan berarti kamu anti atau mungkin kamu di sini membenci orang-orang yang sedang jatuh cinta, enggak. Cuma di sini kamu emang kelihatannya punya trauma sih tentang hal ini. Jadi kamu ada ketakutan buat jatuh cinta, ketakutan buat dicintai bahkan gitu. Ya entah apa yang terjadi dengan kamu sebelumnya, mungkin kamu pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, atau kamu sudah ngasih segala-galanya buat seseorang tapi kemudian dia meninggalkan kamu, atau mungkin juga bagaimana orang tua kamu pernikahannya gitu lah. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kamu takut ada di sekitar cinta atau yang romantis-romantis gitu kamu kurang suka. Jadi emang di sini tipikalnya kamu yang ya udah kalau serius, kalau iya, kalau enggak gitu. Lebih ke yang seperti itu sih. Kamu juga kelihatannya takut akan komitmen. Makanya di sini dia datang, cara mencintai kamunya dengan meyakinkan kamu bahwa kamu dan dia setara, bahwa nanti ketika kamu sudah katakanlah menikah dengan dia, maka dia akan juga ikut serta dalam hidup bersama, membangun sebuah pernikahan bersama gitu loh. Jadi di sini kamu nggak capek sendirian. Mungkin di sini kamu emang pernah punya trauma mengenai komitmen ya, entah dengan melihat kejadian dari orang lain atau kamunya sendiri, tapi dia akan membantu kamu pelan-pelan percaya lagi bahwa komitmen itu sesuatu yang harus diusahakan. Komitmen itu sesuatu yang bisa dilalui. Nggak ada kursus atau nggak ada sekolah mengenai komitmen, tapi ya emang harus dijalani gitu loh, dijalani sambil belajar. Dan aku rasa dengan dia kamu akan percaya sih untuk oke, aku akan percaya buat komitmen sama kamu gitu. Komitmen itu kan berarti ya dua orang yang sepakat buat menjalani suka dan duka bersama-sama dalam kondisi apapun. Jadi dia akan
pelan-pelan membawa kamu untuk percaya. Ada rasa malu di sini. Aku nggak tahu ya. Mungkin kamu dulu pernah menjalani sebuah masa di mana kamu sekarang menyesal. Sebuah perbuatan yang sekarang kamu kayak, ngapain dulu aku berbuat kayak gitu. Aku menyesal. Aku udah tobat. Aku nggak mau melakukan kesalahan lagi. Tapi mungkin bayang-bayang rasa malu tuh masih ada, sehingga mungkin kamu ngerasa nggak layak, nggak pantas untuk dicintai, atau mungkin nggak layak dan pantas buat dia. Tapi dia di sini akan pelan-pelan membawa kamu, ayo, semua orang punya masa lalu, dan dia yakin bahwa kamu tidak akan mengulangi kejadian yang sama, dan dia percaya kedepannya nanti kalian berdua akan sama-sama membaik gitu loh di sini. Jadi memberi kesempatan, dan dia juga akan membantu kamu pelan-pelan buat ayo percaya diri lagi, ayo semangat lagi untuk masa depan kalian berdua gitu sih. Dan di sini ada rasa bahwa kamu itu ngerasa nggak sempurna, atau mungkin nggak sempurnanya ini karena kamu ngerasa ada yang kurang di hati kamu, karena kamu kekurangan sosok ayah atau kurangnya sosok ibu di kehidupan kamu. Ya mungkin mereka ada, tapi mungkin mereka sibuk atau gimana lah, atau mungkin mereka emang pisah sejak kamu kecil, sehingga ada sosok gambaran laki-laki atau perempuan yang kurang komplit di hidup kamu. Nah, dia akan datang untuk menyempurnakan kekosongan di hati dan pikiran kamu mengenai sosok itu. Kalau kamu kekurangan sosok figur ayah, dia akan datang sebagai orang yang akan melindungi kamu. Kalau kamu kekurangan sosok seorang ibu, dia akan datang untuk membuat kamu bisa memanjakan dia, atau dia manjain kamu gitu loh, bikinin kamu masakan enak kayak gitu lah. Jadi mudah-mudahan aja itu adalah cara terbaik dia untuk mencintai kamu. Jadi nggak cuma sekedar janji atau gombal-gombal manis, tapi dengan tindakan dan perbuatan sih aku lihatnya di sini. Lalu beberapa poin lainnya ya di sini. Jarak di antara kita membuatku putus asa. Bisa jadi di sini emang sebagian dari kamu harus mengalami fase LDR, atau mungkin hubungan cinta beda kota, beda negara bisa. Atau bisa juga di sini pernah ada jarak. Mungkin kamu dan dia pernah ada masalah, pernah ada konflik, tapi kemudian kamu dan dia saling memperbaiki diri sehingga ada kesempatan untuk bersama lagi. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Jadi kamu lihatlah apakah dia orangnya. Kemudian di sini kita akan bersama selamanya. Jadi emang sejak awal itu ada keyakinan itu. Makanya di sini kalaupun ada masalah jarak komunikasi, jarak hati gitu ya, tetap akan ada energi untuk kembali lagi dan memperbaiki segalanya. Jadi ada usaha untuk memperbaiki. Nggak cuma sekedar aku pengen balikan sama kamu, tapi ayo kita usahakan gitu. Dan kalaupun memang nggak pernah ada kejadian berpisah seperti itu ya, sejak awal dia udah yakin untuk, oh kamulah jodohku gitu. Dan kamu pun akan merasakan hal yang sama. Kemudian di sini ada ikatan masa lalu antara aku dan kamu, angkanya 8. Jadi ada kemungkinan di sini memang kamu dan dia pernah jadi mantan sebelumnya, mungkin beberapa tahun lalu, atau lebih seringnya kamu dan dia pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai saudara, musuh juga bisa, atau mungkin sahabat juga bisa. Yang mana memang janji di kehidupan yang sekarang bisa jadi sebagai pasangan atau memang soulmate gitu. Bisa jadi di sini. Kemudian aku sangat beruntung memiliki seseorang seperti kamu. Jadi di sini aku rasa dia tipe orang yang akan sangat mengapresiasi segala hal yang kamu berikan di hubungan ini. Bahkan untuk sesuatu yang kecil pun dia akan merasa sangat beruntung bahwa kamu hadir di hidupnya dia. Karena dia merasa beruntung kamu hadir di hidupnya dia, maka dia akan ngasih banyak hal di kamu. Ya pertama tadi itu kenyamanan, keamanan, finansial yang oke, dari kasih sayang juga, jadi orang yang bisa mendengarkan kamu, bisa membantu proses healingnya kamu gitu. Jadi dia sangat beruntung sih. Dan aku rasa kamu pun juga akan punya peran penting untuk membantu dia apapun itu, entah mencapai impiannya, menjaga kestabilannya dan sebagainya gitu loh di sini. Jadi emang saling ya, bukan salah satu merasa capek sendiri, tapi saling di sini. Lalu aku minta maaf pada semua yang telah aku lakukan kepada kamu. Jadi di sini tipikal orang yang tidak gengsi untuk minta maaf, karena mungkin kamu tahu ya ada beberapa orang yang harga dirinya sangat tinggi sehingga bahkan ketika dia tahu dia salah nggak mau minta maaf. Nah dia di sini kalaupun pernah ada kejadian dia ini emang bersalah, atau mungkin ya dia nggak sengaja menyakiti hati kamu, atau ada perbuatan dia yang nggak sengaja melukai kamu, ya dia akan minta maaf dan akan memperbaiki
semua yang sudah terjadi. Jadi dia gentle ya di sini. Jadi itu juga cara dia mencintai kamu. Kemudian beberapa hal lainnya tentang dia. Wish upon a star. Kalian berdua atau dia akan membantu kamu juga untuk mewujudkan impian kamu. Impian itu macam-macam, nggak cuma sekedar impian kamu untuk berjodoh atau punya pasangan yang saling mengerti atau setia, tapi juga impian yang lain. Mungkin di sektor pekerjaan kamu, atau di bisnis kamu, atau di pendidikan kamu, atau mungkin membentuk keluarga yang nanti ada anak-anak gitu lah. Jadi saling support dalam impian masing-masing. Definitely yes. Jadi emang sejak awal itu akan ada dorongan, keyakinan ya bahwa memang kalian berdua ini memang sudah berjodoh gitu loh. Sejak awal tuh sudah ada energi itu. Ya, kamu akan bisa merasakannya. Kemudian di sini ada happy surprise. Hadirnya dia adalah sebuah kejutan di hidup kamu. Mungkin kamu nggak pernah merasa layak atau pantas untuk ada di situasi yang sebaik ini, tapi dia akan datang. Jadi tenang aja di sini. Sesuatu yang sangat bagus akan segera datang. Jadi kamu sabar aja. Tetaplah baik ke diri kamu sendiri, mencintai diri kamu supaya nanti kamu siap untuk merasakan kehadiran dia, energinya dia. Ada healer, ya, ini mengkonfirmasi bahwa dia punya power untuk menyembuhkan kamu. Walaupun dia bukan dokter atau psikolog gitu ya, tapi secara energi dia akan membantu prosesnya kamu. Karena ini emang dari awal juga ini kartu mengenai healer. Queen of Pentacles itu seorang healer, jadi ya kamu akan terbantukanlah dengan hadirnya dia gitu. Dan aku sekarang mau lihat dari charm ya. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Cancer, Virgo, Leo, Gemini, Aquarius. Kemudian dari unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. H, M, B, O, G, U, L, S, W, dan F. Kemudian tanggal penting antara kamu dan dia bisa tanggal apapun ya ini, atau angka penting 8, 21, 9, 7, 28, 13, 30, 3, 1, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana cara jodoh kamu akan mencintai kamu. Semoga segala afirmasi positifnya bisa terjadi di hidup kamu dan yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua, akan aku lihatkan di sini bagaimana cara jodohmu mencintai kamu. Aku akan mulai dari tarotnya dulu ya. Aku simpan dulu yang ini. Oke, kita mulai. Ada Knight of Swords dan The Tower. Cara terbaik dia dalam mencintai kamu dan meyakinkan kamu adalah dia ini datang di saat kondisi kamu lagi nggak menyenangkan. Atau di sini bisa jadi kamu baru aja mengalami sebuah kejadian, atau bisa juga kejadiannya udah lama tapi efek dan dampaknya itu masih kamu rasakan. By the way, ini tiba-tiba hujan, jadi aku mohon maaf kalau nanti akan ada suara hujan. Anggap aja itu background alami ya. Kembali lagi ke readingnya. Jadi di sini kamu ketika ketemu sama dia tuh nggak ekspektasi kok dia datangnya pada saat kondisiku lagi begini gitu. Jadi datangnya sangat tiba-tiba dan di luar dari rencana kamu. Tapi dia di sini punya banyak kekuatan dan kegigihan untuk membuat kamu percaya bahwa dia akan menemani masa-masa kamu ini. Jadi keterpurukan kamu ini bisa macam-macam. Bisa aja di kondisi ini kamu lagi nggak percaya mengenai cinta, atau kamu baru putus yang sakit banget, atau mungkin kamu di sini emang lagi dalam fase healing untuk membebaskan diri kamu dari segala trauma mengenai kisah cinta atau kemelekatan kamu pada seseorang yang seharusnya kamu udah move on gitu di sini. Jadi dia di sini punya banyak keyakinan ya, dan dia pantang menyerah di sini. Jadi mungkin kamunya kayak aduh gitu, kok datang, aduh aku males menanggapi chattingan dia atau ajakan jalan-jalan dari dia, tapi dia kekeh, tapi dia tetap gigih gitu ya di sini ya. Emang dia punya keyakinan bahwa memang kamulah jodohnya gitu loh di sini. Jadi awalnya emang dia yang akan kesannya mengejar kamu, bukan karena kamu nggak menyukai dia, tapi karena emang kamu nggak siap. Jadi kamu belum bisa melihat kebaikannya, ketulusannya, perjuangannya gitu. Karena mungkin kamu lagi kalut sih di sini, emang lagi menghadapi sesuatu yang emang butuh tenaga, butuh energi, butuh waktu untuk selesai. Dan ini bisa mungkin
nggak sebentar, jadi mungkin butuh waktu bulan gitulah untuk menyelesaikan ini. Tapi hadirnya dia akan membuat kamu punya rasa kayak, oh dia mau menemani saya dalam kondisi yang nggak enak ini gitu. Aku juga mau lihat sih beberapa hal lainnya. Dan iya, di sini aku rasa pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa memang hadirnya ini adalah jawaban dari katakanlah doa-doa kamu. Mungkin kamu di sini berdoa ya ketika fase ini, Tuhan bantu saya gitu, atau Tuhan pertemukan saya dengan jodoh saya di waktu yang paling tepat, yang bisa menemani saya di saat senang, termasuk lagi pada saat susah gitu. Nah, ini jawaban dari doa kamu kelihatannya memang, atau jawaban doa dari orang tua kamu gitu ya di sini. Dia hadir dengan kecepatan yang emang luar biasa, kamu nggak nyangka gitu loh, kayak lah kenapa datangnya sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin aja waktu aku lagi santai gitu. Tapi kan namanya jodoh ya, kita nggak pernah tahu kapan hadirnya. Jadi kalau emang niatnya dia baik dan kamu emang ngerasa terbantukan dengan segala effort yang dia berikan buat kamu untuk mengatasi hal-hal yang terjadi, ini macam-macam lah ya kondisinya. Bisa aja kamu lagi masalah di pekerjaan atau pendidikan, atau secara mental batin hati kamu terguncang karena suatu hal, bisa. Jadi itu sih kondisi yang emang gak enak, tapi dia hadir dan hadirnya dia bener-bener menenteramkan kamu sih di sini. Dan ya di sini dia nggak hanya hadir untuk membawa energi maskulin yang menjaga, merawat gitu kamu, enggak, tapi di sini dia juga memberikan kenyamanan lain. Jadi di awal emang dia gigih banget, tapi mungkin karena dia melihat situasi kamu seperti ini, dia mulai menurunkan intensitas kecepatannya. Jadi kayak dia lebih kalem, lebih bisa mendengarkan kamu, lebih bisa menata kata-katanya, lebih bisa adaptasi dengan cara komunikasi kamu, dengan mungkin gaya hidup kamu, dengan kegiatan kamu sehari-hari kayak gitu. Dan ya di sini mulai kelihatan nih romantisnya. Kamu mulai bisa merasakan romantisnya dia, yang nggak cuma sekedar janji ya, tapi emang sesuatu yang dia tunjukkan ke kamu. Mungkin dia ngasih hadiah apa, atau ngasih bunga, atau ngasih perhatian yang sangat-sangat kamu butuhkan di fase-fase seperti ini. Jadi aku rasa itu salah satu bukti cinta dia, cara dia mencintai kamu. Dan di sini biasanya orang-orang dengan Knight of Cups akan jadi orang yang punya energi untuk mendengarkan kamu, jadi sahabat kamu yang nggak cuma sekedar romantis aja, tapi menjadi sahabat baiknya kamu gitu loh. Di sini intuisi dia cukup kuat untuk merasakan bahwa memang kamulah di sini orang yang paling tepat untuk masa depannya. Jadi dia di sini percaya dengan intuisinya bahwa dengan kamu semuanya akan baik-baik aja. Jadi ada sebuah keyakinan yang sebesar itu. Dan ya kelihatannya di sini pada akhirnya kamu akan membuka hati kamu kok. Kamu pada akhirnya akan melihat kualitas dia. Di sini macam-macam, memang dia orangnya pemberani, cerdas, pinter lah, bertanggung jawab. Iya, kamu akan melihat, atau mungkin di sini bener-bener merasakan energi itu. Dan itu dari perbuatan ya, bukan dari janji manis. Kemudian di sini energi romantis imannya dia. Kalau kamu dalam kondisi kamu lagi udah nggak percaya dengan dunia, udah nggak percaya dengan cinta, udah nggak percaya dengan komitmen, dia pelan-pelan akan membangun rasa percaya itu lagi. Jadi kamunya shiny lagi, glow up lagi gitu loh di sini. Dan dia juga membawa energi kestabilan. Jadi di sini nggak cuma dia ngasih keamanan dan kenyamanan secara finansial atau pendidikan atau pekerjaan, lebih dari itu dia memberikan kestabilan kamu bahwa ayo percaya sama aku akan setia sama kamu. Percaya sama aku, kamu akan aman sama aku. Percaya sama aku, kita berdua pasti bisa melewati gerbang baru yang nanti kita akan memulai sebuah perjalanan baru gitu loh. Kita nggak pernah tahu kedepannya akan ada apa aja, bisa aja sangat menyenangkan, bisa aja ada masalahnya, tapi yakinlah kamu akan aman dan nyaman bersama dengan aku gitu. Kita lalui bersama. Dan keyakinan itu yang kelihatannya pada akhirnya akan membuat kamu luluh untuk oke, orang ini ada effortnya, nggak cuma gombal doang, bener-bener hadir buat kamu ya, terutama di saat kamu terpuruk. Dan iya, ada keseimbangan di sana. Jadi kestabilan itu yang dibawa. Dan kelihatannya walaupun di awal belum menunjukkan tanda-tanda dia pingin serius menuju ke katakanlah pernikahan, tapi pada akhirnya setelah dia melihat bahwa kamu udah lebih hangat menerima hadirnya dia, kamu lebih terbuka mengenai hati kamu, kehidupan kamu ke dia, nah dia tuh mulai, oh yakin aku bahwa bersama dengan kamu, aku kelihatannya sudah punya gambaran kamulah orang yang nanti akan aku nikahi gitu. Karena ini sebuah keyakinan ya, kestabilan. Jadi emang sejak awal dia yang lebih stabil sih energinya, karena kamunya lagi tergoncang. Jadi dia membantu menstabilkan
frekuensi dan energinya kamu. Jadi lebih nge-match. Emang sih effortnya banyak di dia, tapi ya kalau emang kamu merasakan ada klik ya, bisa jadi dia memang jodohnya kamu kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja, aminin di sini ya. Dia sudah mapan dengan segala usaha yang dia lakukan gitu. Dan kamu pun juga usahakan tetaplah berusaha dan baik ke diri sendiri, walaupun mungkin ada sebuah kejadian yang ini terjadi sangat cepat tanpa persiapan gitu. Oke? Dan aku mau lihat di sini apakah ada hal-hal yang menjadi batu sandungan atau mungkin di sini sebuah trauma yang harus kamu sembuhkan dan kamu nggak sadar punya hambatan ini gitu ya untuk bisa bertemu dengan dia. Kamu di sini ada perasaan bahwa kamu itu nggak dicintai. Aku nggak tahu ya bagaimana kondisi kamu karena ini reading buat banyak orang, tapi mungkin kamu pernah punya pengalaman buruk mengenai cinta. Mungkin kamu pernah ditinggal, atau mungkin kamu pernah jatuh cinta ke orang lain, ke seseorang, tapi dia nggak membalas cinta kamu. Atau mungkin sudah dekat tapi mungkin tiba-tiba dia meninggalkan kamu karena dia harus nikah dengan orang lain, kayak gitulah di sini. Jadi ada perasaan kamu nggak berharga, kamu nggak layak, kamu nggak dicintai. Tapi dengan hadirnya dia yang membawa kestabilan ya dari feminin maskulin, bahwa kamu dicintai, bahwa kamu sangat layak buat dicintai, kamu sangat layak buat dimanjakan, kamu sangat layak buat diseriusin, gitu loh di sini. Atau mungkin kamu di sini katakanlah pernah punya masa kecil yang kurang menyenangkan melihat bagaimana pernikahan orang tua kamu sehingga kamu ngerasa cinta tuh apa gitu. Tapi bersama dengan dia kamu bisa merasakan lagi, oh jatuh cinta tuh kayak gini. Perasaan nyaman dan hangat dan terjaga bersama dengan dia tuh seperti ini gitu loh. Jadi itu yang akan membuat kamu yakin untuk bersama dengan dia. Kemudian di sini kamu juga di sini percaya bahwa cinta sejati itu nggak ada, itu bullshit menurut kamu. Tapi hadirnya dia sekali lagi pelan-pelan akan membuat kamu percaya bahwa oh iya, bersama dengan dialah aku yakin dia cinta sejati kamu. Dan cinta sejati itu tetap ya akan adalah nanti ujiannya, masalahnya sejodoh-jodohnya orang pasti akan ada ujiannya. Jadi walaupun demikian kamu percaya bahwa bersama dengan dia kamu akan aman kok. Dan akan menjadi sebuah tim yang nanti kedepannya akan sama-sama melewati berbagai arus kehidupan, pelanginya, mataharinya, badainya, ya dilaluin mau nggak mau gitu kan. Jadi ya kamu akan bisa merasakan energi ini kok, jadi tenang aja, kamu akan percaya lagi walaupun dia nggak memaksa, tapi dengan keseriusan dan bukti yang dia tunjukkan ke kamu akan percaya kok gitu. Dan di sini emang kamu pernah menjadi korban di sini apapun. Mungkin kamu di sini katakanlah orang tua kamu pisah, misalnya kamu adalah anak korban perceraian yang mungkin orang tua kamu sudah bahagia dengan hidupnya masing-masing dan kamu merasa ditinggalkan, gak dicintai. Atau mungkin kamu di sini pernah jadi korban perasaan dari orang yang kamu percaya untuk nanti menikah serius, ternyata enggak, jadi kamu merasa jadi korban. Tapi dia nanti akan membuat kamu bukan lagi jadi korban, tapi kamulah orang yang nanti akan diratukan oleh dia, atau mungkin orang yang nanti akan dirajakan oleh dia gitu loh di sini. Jadi itu sih yang menjadi bukti cintanya kepada kamu. Dan di sini kamu entah kenapa mungkin kamu pernah ditinggalkan oleh beberapa orang ya. Kamu di sini percaya bahwa semua orang akan meninggalkan kamu. Iya sih, mungkin di awalnya serius ngejar-ngejar, tapi ending-endingnya pasti aku ditinggal. Tapi bersama dengan dia, justru semakin dia kenal sama kamu, dia akan makin serius sama kamu, makin pingin menjaga kamu, makin pingin membawa kamu di hidupnya, sampai nanti kalian berdua menua, jadi kakek nenek, rambutnya putih renta gitu loh. Dia akan semakin lengket sama kamu justru. Jadi kamu mudah-mudahan sih akan memutus fase kamu ditinggalkan gitu loh di sini, entah oleh siapapun itu gitu. Aminin ya afirmasi positif ini teman-teman. Kemudian aku akan lihat juga di sini beberapa hal lainnya ya, cara mencintai kamu. Aku cemburu, kelihatannya cemburuan ya. Ya. Sisi lain dari Knight of Swords ini agak cemburuan memang, atau cemburuan banget. Jadi cemburunya dia bukti cinta, tapi mungkin kamunya di sini juga harus hati-hati. Kalau emang kamu mengerti bahwa dia ini nggak suka kamu, dia nggak suka kamu terlalu banyak hahaha dengan lawan jenis, jadi kurang-kurangin atau ada batasnya gitu loh. Karena emang orang yang membawa energi Pentacles, Ace of Pentacles terutama, sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Jadi emang dia agak nggak bisa atau bahkan sangat tidak bisa menerima perselingkuhan apapun alasannya. Jadi mungkin kalau kamu mulai deket sama siapa dia mulai cemburu, tapi ini
bukti cinta sih, cemburunya dia masih wajar, bukan cemburu yang apa ya, yang melukai, yang mengancam gitu, enggak. Masih dalam batas wajar, masih bisa diobrolin. Maukah kamu menjadi milikku? Jadi emang sejak awal energi ini udah ada. Ya, udah ada energinya dan kamu bisa merasakan energi ini gitu. Tapi mungkin kamunya nggak yakin karena mungkin kamunya lagi harus menyelesaikan sesuatu. Tapi ya sejak awal dia ada keyakinan itu. Kamu akan jadi miliknya gitu di sini. Terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi di sini mungkin kamunya sih yang akan berterima kasih ke dia, terutama di masa-masa seperti ini. Dia memang hadir buat kamu. Dan mungkin kamu di awal merasa terganggu, tapi pada akhirnya kamu berterima kasih bahwa dia sabar menghadapi kamu, dia sabar menunggu situasi sampai hati dan perasaan kamu pulih, atau situasi apapun itu pada akhirnya pulih gitu loh. Gitu sih. Jadi aku rasa itu bukti cintanya ya. Perjuangan dia banyak banget loh buat kamu. Beri aku waktu untuk berpikir. Iya nih dari sisi kamu. Jadi kamunya butuh waktu buat mikir gitu loh. Sementara dia sejak awal tuh sat kamunya bentar. Aku butuh waktu buat mikir, buat menyelaraskan energi kita gitu loh. Makanya dia pelan-pelan menurunkan intensitasnya seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Oke, pelan-pelan deh gitu, ikut maunya kamu gitu. Tuh ya. Kemudian di sini aku tidak bisa melupakan semua hal tentang kamu. Jadi ya mungkin kalaupun nanti ada masa kalian berdua lagi jauh-jauhan, LDR, mungkin karena tugas negara, dinas, atau pendidikan, harus pisah kota, pisah negara sementara, ya dia akan kangen, banyak kangennya sih ke kamu. Jadi itu yang membuat dia, cara dia mencintai kamu. Dan beberapa hal lainnya di sini ya akan aku lihatkan juga. Decide, waktunya berpikir jernih dan membuat keputusan. Aku rasa di sini dia akan membantu kamu untuk belajar mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab pada keputusan yang sudah kamu ambil. Kelihatannya berhubungan dengan ini sih, karena ini adalah energi mengenai tanggung jawab. Jadi aku rasa kamu akan belajar banyak dari dia untuk kuat, bertahan, tegar menghadapi segala situasi, badai, seperti itu. Jadi dia akan membantu menguatkan kamu ya. Tapi di sini penuh dengan cinta, jadi bukan menguatkan kamu dengan ancaman atau yang kasar-kasar gitu, enggak. Jadi kamu akan belajar mengenai energi ini dari dia. Dia juga akan membuat kamu secara nggak langsung percaya pada diri kamu. Terutama kalau mungkin situasi ini membuat kamu jadi minder, nggak percaya diri, mulai membandingkan hidup kamu dengan orang lain gitu. Dia akan membuat kamu merasa cantik lagi, merasa cakep lagi, merasa berdaya dan punya power lagi gitu loh di sini untuk menggapai impian kamu, untuk lebih baik ke depannya. Jadi dia akan membawa kamu ke situasi itu ya. Lalu di sini dia akan menjadi sahabat baik kamu. Ini mengkonfirmasi kartu Knight of Cups. Jadi menjadi sahabat yang walaupun kamu nanti sudah menunjukkan sisi lain kamu, mungkin juga tabiat buruk kamu, kebiasaan buruk kamu, aneh-anehnya kamu, dia tetap akan menjadi sahabat baik kamu yang udah nggak saling pakai topeng lagi, yang udah saling nyaman menjadi diri sendiri sampai puluhan tahun, akan jadi sahabat baik. Jadi saling bertukar cerita yang lucu-lucu, aneh-aneh, nggak jelas, tapi ya nyaman, namanya sahabat. Dan kalaupun ada salah-salah, namanya sahabat akan tetap bersama selamanya. Jadi romantismenya ada, menjadi sahabat juga iya. Hello and goodbye, dia juga akan membawa kamu ke sebuah fakta bahwa memang nanti akan ada orang-orang yang mungkin kamu harus lepaskan. Jangan dekat-dekat karena mungkin energinya nggak bagus. Tapi bagi orang-orang yang nanti sayang sama kamu, ngasih energi positif buat kamu, jaga mereka. Kamu nanti akan belajar banyak mengenai ini, mana yang kamu lepaskan, mana yang kamu jaga gitu di sini. Dan ya aku rasa ada yang harus kamu berpisah, tapi nanti kamu akan senang dengan perjumpaan dengan dia, dengan hello-nya dia. Sekarang aku mau lihat dari charm. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Gemini, Pisces, Virgo, Aries, Aquarius, dan Leo. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada F, P, V, Q, W, I, H, U, D, dan O. Kemudian tanggal penting antara kamu dan dia bisa tanggal apapun atau angka apapun, 11, 22, 25, 28, 5, 2, 27, 7, 16,
dan 10. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai bagaimana cara jodohmu mencintaimu. Semoga segala afirmasi positifnya bisa akan terjadi di hidup kamu dan yang terbaik buat kamu ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana cara jodohmu mencintai kamu. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Ini akan aku simpan untuk nanti. Oke, kita mulai. Ada Four of Cups, ada The Hermit. Jadi pertemuan kamu dan dia ini diawali dengan kondisi kamu yang mana dia ini udah hadir, udah datang sebetulnya, sudah menuju kepada kamu, tapi kamu kelihatannya masih melekat atau punya ekspektasi pada sesuatu yang lain. Mungkin di sini kamu masih berharap pada mantan kamu. Mungkin di sini ketika dia datang, kamu sebetulnya juga lagi suka sama seseorang. Katakanlah namanya X gitu ya. X ini kamu tunggu-tunggu pergerakannya, nggak datang-datang. Kamu tungguin sampai dia di sini melihat kamu, tapi nggak ada pergerakan. Atau mungkin di sini kamu sudah mengusahakan gimana caranya supaya X itu jatuh cinta ke kamu, tapi nggak ada juga. Padahal dia di sini ada buat kamu. Bukan X sih, dia ini bukan X, tapi orang lain yang membawa lebih banyak ketulusan buat kamu. Dia ini akan menjadi jalan terang buat doa-doa kamu. Jadi kelihatannya ini masa dimana kamu belum sadar bahwa X itu bukan jodohnya kamu. Emang X itu orang yang kamu ekspektasikan. Mungkin dia cakep, mungkin dia cantik banget, atau dia sangat sesuai dengan apa yang kamu harapkan mengenai pasangan di masa depan. Tapi kelihatannya Tuhan di sini akan membawakan seseorang yang bukan X gitu loh. Tinggal menunggu aja kamu bisa merasakan energi dari dia. Dia ini orang yang punya kebijaksanaan dalam hidupnya. Dia cerdas banget, perfeksionis. Karena dia perfeksionis, dia sejak awal melihat kamu sempurna untuk dia, sempurna untuk masa depan kalian berdua. Cuma kamunya masih tertutup pintu hatinya gitu. Aku lihat kayak gini. Atau bisa juga sih di sini dalam situasi yang lain kamu masih belum mau jatuh cinta lagi. Kamu masih belum mau komitmen dulu. Kamu masih banyak hal deh gitu, aku belum mau jadian. Tapi dia akan punya keyakinan bahwa ayo percaya dengan aku. Kamu akan aman sama aku, kamu akan bahagia sama aku gitu di sini. Tapi dia akan melakukan pendekatan dengan cara yang mature sih, dengan cara yang dewasa. Tidak dengan menguber-nguber kamu video call setiap saat, tidak mengiba-ngiba kepada kamu supaya kamu mau ketemu. Tapi di sini dia akan ada sabarnya, ada manisnya, ada tegasnya gitulah di sini. Kalau aku lihat ya, ya tinggal gimana kamunya sih. Dia udah membawa banyak terang, atau dia sudah membawa banyak bekal untuk memulai sebuah hubungan dengan kamu. Jadi kelihatannya dia emang dari awal udah siap, kamunya masih harus menunggu sesuatu gitu. Cukup sabar sih dia di sini kelihatannya, ya. Dan aku rasa di sini pendekatan dia yang membuat kamu mulai yakin pada dia akhirnya adalah kamu di sini akan dia di sini akan membantu kamu untuk menggapai impian kamu atau apapun itu. Jadi di sini dia sangat bangga dengan kamu. Entah itu pekerjaan kamu, pendidikan kamu, bisnis, apapun yang sedang kamu usahakan, dia sangat memberi dukungan gitu loh di sini. Wah, kamu hebat ya gitu. Dan di sini dia mengerti bahwa kamu orang yang sangat kreatif. Kalau kamu perempuan, kamu di sini sangat mandiri. Kamu sangat punya passion untuk mengejar sesuatu. Bukan cinta sih kelihatannya. Kelihatannya lebih ke uang atau mungkin pendidikan, status kayak gitu-gitulah. Tapi dia di sini mengerti bahwa itulah kamu. Sisi ini yang menurut dia seksi tentang kamu gitu loh. Kalaupun ada orang yang berpikir, kamu ngapain perempuan mengejar pendidikan tinggi-tinggi atau susah-susah kerja gitu, nanti juga lama-lama kamu di dapur kalau udah nikah. Tapi dia di sini justru akan bangga bahwa kamu sekuat itu, kamu secerdas itu loh gitu. Dan kamu akan melihat ketulusan di dia, bahwa dia di sini nggak cuma sekedar memuji kamu, tapi juga mengerti kamu emang punya energi ini yang harus didukung. Nah, dukungan dari dia ini yang akan membuat kamu yakin bahwa oke, gitu. Kamu mendukung saya, ini bukti perjuangan kamu untuk saya. Gitu. Di sini sih kalau aku lihat. Ya. Jadi kelihatannya ketemunya di usia yang udah cukup dewasa sih.
di atas 25 tahun kalau aku lihat di sini kemungkinannya. Dan ya, kamu tipikal orang yang punya banyak impian. Impian kamu banyak banget. Mungkin kamu pengen punya rumah, tinggal di mana, atau di negara mana gitu ya. Banyak banget mengenai karir kamu, bisnis dan sebagainya. Dan sekali lagi, mungkin banyak orang yang meremehkan kamu, atau mungkin kadang ada masanya kamu bahkan gak percaya dengan diri kamu sendiri, tapi dia di sini akan mendorong kamu nge-push pelan-pelan dengan kelembutan, dengan kesabaran. Bisa kok gitu, ayo aku bantu, ayo aku dukung, ayo aku kasih support gitu. Itu yang membuat kamu di sini punya keyakinan itu, sehingga pelan-pelan kamu ngerasa kayak oh iya, kayaknya bersama dengan X yang kamu lihat-lihat terus itu tapi nggak ada pergerakannya, nggak ada harapan, dan dia datang dengan segala hal yang kamu butuhkan, terutama support. Nah, kamu baru kemudian akan bisa membuka hati, membuka mata kamu bahwa ya dia ini jodohnya kamu gitu, yang bisa kelihatan. Dan iya, ada banyak kegembiraan di hubungan kamu dan dia ini. Dia tipikal orang yang memang mencintai kamu itu nggak cuma sekedar romantis ya. Ya romantisnya ada, gombal-gombalnya ada, tapi ya dia mengerti bahwa cara terbaik mencintai kamu adalah mendukung sesuatu yang jadi passion kamu, apapun itu. Kalau kamu di sini tipikal orang yang suka ngebantu orang, dia akan mendukung kamu buat aksi sosial kamu, apapun itulah itu. Dan ya, dia di sini akan sangat senang mengenal kamu, mengenal sahabat-sahabat kamu, mengenal keluarga kamu, dan dia akan sangat senang kalau misalnya kamu melibatkan dia di acara keluarga kamu, kenikahan saudara kamu, mungkin sepupu, atau mungkin di sini teman kamu ada yang punya kegiatan apa, dia kamu ajak, dia seneng banget gitu. Dan memang tipikal orang yang ingin merayakan banyak hal bersama kamu, jalan-jalannya kemana, atau sekedar ngobrol, minum kopi sore-sore sampai malam, ngobrol apapun di cafe yang tenang gitu ya, yang cozy, nyaman. Pokoknya di sini dia ingin merayakan banyak hal bersama dengan kamu. Dan ya, di sini dia akan semakin yakin kalau kamu juga memberi energi yang sama, bahwa biasanya orang seperti ini pun punya banyak impian di hidupnya, punya tujuan, udah punya tujuan mau kemana gitu loh. Jadi selain ini membangun kisah cinta, energi kartu ketiga ini juga membangun kemapanan iya, kestabilan kehidupan iya, menggapai impian iya. Karena di sini mungkin kamu menyadari betapa menyenangkannya dibersamakan dengan orang yang support gitu loh, saling support, saling ngasih energi, saling ngasih effort secara seimbang. Itu sih cara dia mencintai kamu. Jadi ini emang nggak main-main ya gitu. Dan aku mau lihat sih di sini mungkin ada beberapa hal tentang kamu yang nggak kamu sadari, dan ini akan menjadi hal yang akan dibantu oleh dia, jodohnya kamu. Kamu di sini sangat takut disakiti. Ya, semua orang takut sih disakiti, cuma level kamu beda. Takutnya tuh takut banget. Bisa jadi kamu sebelumnya emang pernah punya pengalaman gak menyenangkan, pernah disakiti, mungkin ditinggalkan, diselingkuhin, entah oleh mantan kamu, atau mungkin keluarga, atau orang tua kamu bahkan. Jadi kamu sangat takut disakiti, dikhianati gitu, kamu takut banget. Jadi bahkan belum kejadian tapi kamu takut. Nah, dia ini membawa sebuah keyakinan bahwa tenang, kamu akan baik-baik aja sama saya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kamu supaya kamu gak tersakiti lagi. Walaupun memang kapasitas dia sebagai manusia ya, manusia yang pasti ada aja salahnya. Mungkin dia pernah secara gak sadar menyakiti kamu, tapi dia akan mengusahakan gimana caranya membuat kamu nyaman di sini. Dan bisa jadi kamu di sini membuat sebuah benteng perlindungan yang tinggi banget ketika ketemu sama dia. Tapi dia berhasil menerobos dinding yang kamu buat setinggi itu dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Jadi makanya kamu ada keyakinan untuk oke, aku setuju buat komitmen sama kamu gitu ya. Dan di sini kamu belum selesai mengenai luka atau trauma kamu, karena kamu di sini pernah ditinggalkan atau diabaikan, diputusin sepihak, di ghosting gitulah. Mungkin emang punya pengalaman cinta di sektor itu, atau kalau misalnya ini luka dari masa kecil kamu, bisa jadi kamu mungkin punya orang tua yang mungkin harus kerja di luar negeri, luar kota, sehingga mungkin kamu sangat kekurangan sosok itu. Sejak kecil merasa kurang kasih sayang, ada yang kosong di hati kamu itu, merasa ditinggalkan dan ngerasa mungkin seumur hidup aku akan sendirian, mungkin seumur hidup aku akan kesepian gitu loh. Walaupun mungkin ada banyak orang di sekitar kamu, tapi dia nanti akan datang memberi banyak keceriaan buat kamu. Kalau kamu datang dari keluarga yang selalu diam,
jarang ngobrol, atau mungkin keluarga yang kecil, dia akan membawa kamu ke sebuah situasi yang beda banget gitu. Ya, jadi itu juga salah satu cara. Dia akan membantu proses ini juga, membantu proses sembuhnya kamu dari situasi ini. Dan juga kamu di sini entah kenapa punya energi, kamu jadi suka minder, nggak percaya diri mengenai banyak hal, terutama kalau ada orang-orang yang merendahkan atau mungkin di sini nggak setuju, atau mungkin apa ya, yang merendahkan sih, merendahkan usaha yang kamu lakukan, entah di pendidikan, pekerjaan, bisnis, apapun itu gitu loh. Makanya kamu mungkin minder, tapi dengan hadirnya dia, kamu justru akan diboost energi percaya dirinya. Kayak, ayo kamu bisa kok, aku percaya kok kamu bisa menggapai impian kamu, aku percaya kok kamu bisa mencapai ini semua. Pelan-pelan, tapi pasti bisa. Nggak mudah, tapi pasti ada caranya gitu loh. Jadi keyakinan itu yang dibawa oleh dia untuk kamu. Makanya di sini akan ada banyak perayaan di hidup kamu dan dia. Dirayakan berdua, anniversary atau hal-hal lainnya, dirayakan bersama teman-teman, dirayakan bersama keluarga besar gitu loh. Dan bisa jadi di sini kalau memang nanti kamu dan dia katakanlah menikah gitu ya, akan ada banyak perubahan di kehidupan kamu dan dia. Jadi di sini bisa jadi kehidupan kamu akan menjadi jauh lebih baik secara keuangan, secara mental, pendewasaan diri, sehingga juga memberikan kebahagiaan untuk lebih banyak orang gitu. Ya, makanya di sini kuncinya adalah kamunya lebih percaya diri. Tapi dia akan bantu kamu kok di sini. Walaupun kamu nggak percaya dengan diri kamu, dia lebih percaya pada kamu sebetulnya. Dan ya, ini mengkonfirmasi ya bahwa sepertinya masih ada luka tentang masa kecil kamu. Macam-macam sih kalau ini, bisa aja kamu mungkin sejak kecil melihat orang tua kamu berantem atau mungkin pisah. Mungkin ada orang ketiga di kehidupan pernikahan mereka, atau mungkin kamu pernah dibully sama teman-teman kamu atau apapun lah itu. Merasa kesepian, ditinggalkan, gak berharga gitu ya. Dia akan membantu kamu. Jadi ini salah satu bukti cintanya dia. Cara dia mencintai kamu bahwa dia akan pelan-pelan menyembuhkan ini semua. Kalau kamu pernah dibully, dia akan membuat kamu lebih pede. Kalau kamu pernah merasa sangat kesepian, kamu akan banyak acara sama dia. Kalau kamu di sini pernah ngerasa ditinggalkan, dia akan hadir selalu untuk kamu gitu. Ya, aminin ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau ambil dulu kartu yang ini, ya. Hatiku pernah bodoh sebelumnya, atau mungkin di sini lebih tepatnya bahasa gampangnya, aku pernah tolol sebelumnya. Jadi pernah bodoh lah di sektor kisah cinta. Mungkin sekali lagi, mungkin kamu pernah ditinggalkan, diselingkuhin, padahal kamu sudah ngasih yang terbaik gitu loh. Kamu sudah mengusahakan yang terbaik. Dan di sini ini yang membuat kamu mungkin agak minder, ngerasa nggak berharga, ngerasa nggak dicintai balik gitu loh. Tapi dia akan membuat kamu ngerasa bahwa rasa ini akan pelan-pelan hilang dari kamu gitu. Dan kamu akan lebih menghargai momen-momen bersama dengan dia, berdua atau nanti rame-rame sama siapa gitu lah di sini. Ya. Meninggalkan kamu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Bisa dua hal di sini, bisa aja di sini kamu dan dia sedang dalam masa LDR atau beda negara, beda kota gitu ya. Jadi di sini ada banyak kangennya, terpaksa meninggalkan karena emang ada kebutuhan yang lain, mungkin dari pekerjaan atau pendidikan gitulah. Atau mungkin di sini pernah ada momen kamu dan dia ini memang pisah. Entah mungkin sejak awal kamu kayak, aku nggak mau sama kamu, udah ya, dadah gitu. Tapi dia punya keyakinan bahwa aku tuh jodoh kamu loh gitu. Jadi di sini tetap akan ada masa balikannya lagi, namanya jodoh gitu kan. Dan mungkin di sini ada salah satu pihak yang menyesal karena sudah meninggalkan dan merasa bahwa oh ternyata memang kamulah rumahku, rumah yang paling nyaman buat aku pulang, rumah yang paling nyaman buat aku berkeluh kesah ketika aku lagi ada masalah kayak gitu. Ya ada perasaan itu, mungkin lebih di kamu sih kalau ini ya. Kita harus saling kenal satu sama lain lebih dalam. Jadi di sini sih ya ini cara dia mencintai kamu lah ya. Jadi emang nggak cuma sekedar ingin kenal kamu, tapi juga gaya hidup kamu, sahabat-sahabat kamu, keluarga kamu, lingkungan kerja kamu atau bisnis kamu juga gitu. Jadi ini sebagai salah satu cara dia ingin kenal kamu lebih dalam sih, supaya dia lebih ngerti gimana cara menghadapi kamu, cara ngobrol sama kamu, cara menghadapi kamu yang mungkin lagi bad mood gitu. Kemudian di sini jujurlah tentang isi hatimu. Kelihatannya dia tipikal orang yang memang lebih suka kejujuran mengenai apa yang kamu rasa. Kalau emang kamu lagi marah sama dia, bilang aja, iya sayang, kemarin aku marah sama kamu, iya sayang aku kecewa sama kamu gitu. Dia lebih baik
lebih baik mendengar kejujuran itu dari kamu daripada dia mendengar kejujuran itu dari orang lain. Jadi daripada kamu curhat ke orang lain, mending kamu langsung cerita ke dia, gitu sih ya. Tidak bisa jika tanpa restu. Jadi dia ini tipikal orang yang memang keluarga harus ada andil di hubungan ini, dalam artian ngasih restu. Jadi kalau misalnya pun ada pihak keluarga yang katakanlah belum ngasih restunya, dia akan memperjuangkan restu itu. Jadi dia bukan tipikal orang yang akan kawin lari atau mungkin kawin diam-diam, nikah diam-diam, enggak. Tapi restu itu harus dijemput dulu, diperjuangkan dulu sampai nanti pihak keluarga semuanya setuju baru akan menikah atau mungkin lebih serius lagi sama kamu. Dan aku mau lihat dia dari hal ini, kartu ini, cinta bisa menyembuhkan rasa takut atau kekhawatiran. Jadi ya emang dia nanti akan menjadi orang yang membantu proses healingnya kamu. Bahwa cinta dia ini akan meredakan kemarahan kamu kalau kamu pernah dibully atau pernah ada di situasi yang kamu marah dengan kondisi, marah dengan orang tua, marah dengan diri sendiri, akan mereda pelan-pelan dengan hadirnya dia, gitu di sini ya. Teamwork, kamu dan dia akan menjadi pasangan yang saling bekerja sama. Untuk menggapai impian gak mudah, tapi ketika kalian berdua saling bekerja sama, masing-masing bisa menggapai impiannya, dan impian bersama itu dalam bentuk pernikahan, rumah tangga itu juga akan bisa diwujudkan. Jadi sama-sama saling mendukung dan saling bekerja sama. Ada effortnya bareng-bareng gitu, jadi gak capek sendirian. Imajinasi, apa yang kamu lihat, rasakan, pikirkan akan menjadi kenyataan. Jadi emang di sini dia akan menjadi orang yang membantu proses pencapaian impian kamu, impian masing-masing. Kamu juga membantu pencapaian impian dia. Jadi memang saling effortnya banyak gitu di sini. Jadi walaupun kamu ngerasa impian aku kayaknya berat banget, tapi bersama dengan dia akan terasa lebih ada jalannya terbuka gitu. Jadi saling membuka rezeki masing-masing. Kemudian di sini ada share. Jadi memang tipikal orang yang akan mau saling berbagi. Jadi cara dia mencintai kamu, dia akan sharing mengenai banyak hal. Tentang pekerjaannya, tentang kekhawatirannya, ketakutannya, masa lalunya, harapan-harapannya. Jadi dia juga berharap kamu akan bisa sharing mengenai banyak hal. Makanya di sini we need to know each other more. Jadi emang pingin banget dapat cerita apa dari kamu. Kamu ada cerita apa hari ini? Gimana perasaan kamu hari ini? Gimana mood kamu hari ini gitu. Jadi itu sih cara dia mencintai kamu. Mungkin bahasa cintanya quality time atau mungkin word affirmation juga bisa sih ini. Itu yang bisa terlihat ya. Kemudian aku mau lihat dari charm. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, sun, moon, rising bisa. Cancer, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, Y, E, M, P, L, C, G, D, A, dan T. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, tanggal atau angka apapun yang kamu dan dia tahu, 29, 26, 21, 9, 23, 17, 4, 5, 18, dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cara jodohmu mencintai kamu. Semoga afirmasi positifnya akan hadir di hidup kamu dan yang terbaik buat kamu ya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.